Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Yasmina dengan PM 2206828185 dari kelas Sistem A dari kelompok PT Bangkrut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul yang saya gunakan untuk tugas akhir sistem ini. Yang pertama adalah modul rekrutmen. Modul rekrutmen berfungsi untuk mengelola proses rekrutmen termasuk pengiklanan lowongan pekerjaan, pelacakan pelamar, penjatuhan wawancara, dan evaluasi kandidat secara efisien. PT Bangkrut memanfaatkan modul rekrutmen UDU untuk mengelola seluruh proses rekrutmen, mulai dari pengiklanan lowongan pekerjaan hingga evaluasi kandidat secara terintegrasi. Sebagai institusi perbankan, memastikan proses seleksi yang efisien dan tepat sangat penting untuk mendapatkan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan modul ini, PT Bangkrut dapat menyederhanakan pelacakan pelamar, menjadwalkan wawancara dengan mudah, dan memproses seleksi secara transparan sehingga mampu mendukung pertumbuhan organisasi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Skenario untuk modul ini adalah PT Bangkrut sedang membuka rekrutmen untuk posisi baru yaitu senior accountant dengan proses seleksi yang terdiri dari berbagai tahapan mulai dari pembukaan lowongan hingga penerimaan karyawan. Proses ini dimulai oleh Haikal, manajer HR, yang bertanggung jawab mempersiapkan detail posisi termasuk deskripsi, pekerjaan, kualifikasi, dan persyaratan lainnya. Setelah lowongan resmi dibuka, tahap seleksi berkas dan penjadwalan wawancara akan dilakukan. Haikal akan melakukan wawancara awal untuk menilai kesesuaian kandidat berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang relevan. Kandidat yang lolos ke babak kedua dan terakhir akan melakukan wawancara dengan manajer finance dalam wawancara teknis. Fokus utama pada tahap ini adalah menilai kemampuan keuangan dan akuntansi pelamar berdasarkan kebutuhan posisi tersebut. Manajer HR dan manajer finance akan membuat keputusan akhir terkait penerimaan kandidat. Kandidat yang terpilih akan menerima tawaran pekerjaan dan setelah persetujuan kandidat, status mereka akan berubah menjadi hire. Proses rekrutmen ini dirancang untuk memastikan PT Bangkrut mendapatkan kandidat terbaik yang memiliki kompetensi sesuai untuk posisi senior accountant. Dan berikut adalah poster untuk modul rekrutmen ini. Dimulai dengan pelamar mendaftar dengan pekerjaan, melakukan tahap screening, lalu jika lolos, lanjut ke jadwal untuk lolos lanjut ke wawancara dan tes psikologi, lalu dievaluasi kembali apakah lolos atau tidak, lalu jika lolos akan melakukan jadwal wawancara dengan user. Lalu jika lolos dengan wawancara dengan user dari HR, user akan melakukan evaluasi juga apakah lolos. Lalu jika lolos, maka HR akan membuat offering, lalu pelamar dapat menerima atau menolak offeringnya. Lalu jika menerima, maka akan dibuat jadwal onboarding oleh HR, lalu HR juga akan membuat akun employee. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses rekrutmen pada UDU. Pertama-tama, kita perlu membuat job position baru untuk yang akan dibuka lowongan pekerjaannya. Kita dapat melakukannya dengan membuka modul employees, lalu membuka job positions. Selanjutnya, pada halaman job positions, kita dapat klik new untuk membuat job positions baru. Selanjutnya, kita isi semua field yang diperlukan untuk membuat job position baru, lalu kita simpan job positionnya. Selanjutnya, untuk membuka lowongan pekerjaan, kita klik job applications yang ada pada halaman job positions, posisi yang ingin dibuka lowongan pekerjaannya. Selanjutnya, pada halaman applications, karena banyak yang melamar pekerjaan ini, kita dapat mengimpor master datanya dengan klik favorites, lalu klik import records. Selanjutnya, kita upload file master datanya, lalu kita klik tes untuk dan hasilnya ada everything seems valid, lalu kita klik import untuk mengimport seluruh datanya. Dan berikut adalah tampilan setelah seluruh master data berhasil diimport. Saat ini, seluruh pelamar berada pada tahap initial qualification. Dan manajer HR akan melakukan evaluasi untuk menentukan siapa yang akan lanjut ke tahap selanjutnya. Pada scenario ini, Dedi tidak berhasil lolos ke tahap selanjutnya dan manajer HR harus melakukan reviews. Kita dapat melakukan reviewsnya dengan klik tombol reviews pada halamannya, lalu kita pilih reviews reasonnya dan send email dan email template lalu klik reviews. Dan berikut adalah tampilan setelah telah di-reviews, statusnya akan berubah menjadi reviews. Dan ini adalah orang-orang yang berhasil maju ke tahap first interview. Selanjutnya, kita perlu membuat jadwal
interview pertama untuk orang-orang yang sudah lolos ke tahap selanjutnya. Ini adalah meeting untuk Lani, lalu ini adalah meeting untuk Rina, ini adalah meeting untuk Siti, dan ini adalah meeting untuk Andi. Selanjutnya, kita dapat mengubah status meetingnya menjadi done, lalu kita akan memberikan feedback untuk pelamarnya. Kita dapat menuliskan lolos ke tahap selanjutnya atau tidak lolos untuk ke tahap selanjutnya. Pada skenario ini, Lani lolos ke tahap selanjutnya. Dan Andi juga lolos ke tahap selanjutnya. Di sini, Haikal sebagai manajer HR telah menuliskan feedback untuk Rina bahwa ia tidak lolos ke tahap selanjutnya. Dan Siti juga tidak lolos ke tahap selanjutnya. Dan berikut adalah tampilan setelah first interview dilakukan. Di sini sudah terlihat Rini dan Siti sudah memiliki status reviews. Selanjutnya, perusahaan memutuskan akan menerima Lani, lalu akan memberikan offering untuk Lani dengan mengisi proposed salary yang perusahaan mampu berikan untuk Lani. Selanjutnya, Lani menerima offering dari company, lalu dia menerima kontraknya dan statusnya berubah menjadi hired. Selanjutnya, Haikal sebagai manajer HR akan membuat jadwal untuk onboarding senior accountant Lani. Selanjutnya, Haikal perlu membuat akun employee untuk Lani dengan klik create employee pada halaman application Lani. Setelah itu, kita isi semua data untuk Lani yang diperlukan pada akun employee-nya. Lalu jika kita kembali ke halaman application Lani, sudah terlihat bahwa sudah ada akun employee yang terkonek untuk Lani. Dan berikut adalah tampilan Andi yang sudah ditolak. Selanjutnya adalah modul time off atau cuti. Modul time off adalah modul yang digunakan untuk mengelola permohonan cuti dan izin karyawan, mulai dari pengajuan hingga persetujuan. Pengelolaan cuti yang efisien berperan penting dalam menjaga kesejahteraan karyawan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas mereka. Dengan adanya pengelolaan izin yang efisien, tingkat kesejahteraan karyawan dapat meningkat sehingga mampu mendorong tingkat produktiviti karyawan dalam bekerja. Skenario untuk modul ini adalah PT Bangkrut menyediakan berbagai jenis cuti untuk karyawan yang dapat digunakan dengan persetujuan dari manajer user dan manajer HR. Jika karyawan telah menghabiskan jatah cuti yang tersedia tetapi memiliki kebutuhan mendesak, mereka tetap dapat mengajukan cuti tambahan melalui mekanisme allocation. Memastikan kebutuhan karyawan terpenuhi dengan tetap menjaga transparansi dan pengelolaan yang baik. Dan berikut adalah flowchart untuk modul time off. Dimulai dengan HRD membuat time off type dan juga membuat allocation, lalu user jika ingin mengajukan time off. Jika ia tidak memiliki jatah cuti, ia harus mengajukan allocation terlebih dahulu, lalu dievaluasi oleh manajer HR. Lalu dapat mengajukan time off, lalu manajer HR mengevaluasi time off apakah time off-nya disetujui, lalu manajer user juga mengevaluasi apakah time off-nya disetujui. Lalu jika telah disetujui oleh keduanya, maka user telah memiliki time off yang telah disetujui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul time off pada UDO. Pertama-tama, kita perlu membuat jenis-jenis time off-nya dengan kita buka modul leaves dan klik di navbar configuration, lalu pilih time off types. Karena pada skenario ini memiliki banyak time off types, jadi kita perlu melakukan import master data dengan klik favorites, lalu klik import records. Selanjutnya kita upload filenya lalu klik import. Dan berikut adalah tampilan setelah berhasil mengimport seluruh time of types. Selanjutnya Haikal perlu membuat allocations dengan klik allocation, selalu klik tombolnya untuk membuat allocations baru. Lalu isi semua field yang diperlukan, lalu simpan allocation-nya. Selanjutnya di sini Odelia jatah cutinya sudah habis, lalu jadi ia ingin mengajukan allocation baru dengan klik allocation request. Lalu isi semua field yang diperlukan dan klik save and close. Lalu Haikal sebagai manajer HR perlu mengevaluasi allocation-nya apakah disetujui atau tidak.
Pada senario ini, Haikal menyetujui allocation yang diajukan oleh Odelia. Dapat dilihat Haikal menyetujui allocation-nya, lalu akan muncul beberapa hari tersisa untuk time off tersebut. Selanjutnya, Odelia ingin mengajukan time off, maka ia akan klik new time off untuk mengajukan time off baru. Selanjutnya, ia akan mengisi semua field yang diperlukan, lalu klik save and close. Lalu pada My Time Off terlihat time off apa saja yang diajukan oleh Odelia. Di sini ia mengajukan cuti tahunan dan cuti bersalin. Lalu di sini Odelia mensubmit time off-nya agar dapat dievaluasi oleh manajer dan manajer HR. Oscar sebagai manajer Odelia perlu mengevaluasi time off yang diajukannya terlebih dahulu. Di sini Oscar dapat mengapprove-nya dan mereviewnya. Pada skenario ini, Oscar menyetujui cuti bersalin namun menolak cuti tahunan. Untuk cuti tahunan karena ditolak maka statusnya berubah menjadi refuse, dan cuti bersalin akan memerlukan second approval yaitu dari Haikal manajer HR. Lalu Haikal sebagai manajer HR menyetujui cuti bersalin yang diajukan oleh Odelia, maka statusnya berubah menjadi approve. Selanjutnya adalah modul disciplinary tracking. Modul ini berfokus pada pencatatan dan pengelolaan tindakan disiplin yang diterapkan kepada karyawan, seperti teguran, peringatan, atau sanksi lainnya. Modul ini dirancang untuk membantu perusahaan memastikan konsistensi dalam penegakan aturan, memantau riwayat pelanggaran, dan menjaga catatan interorganisasi. PT Bangkrut memanfaatkan modul disciplinary tracking untuk mendokumentasi setiap pelanggaran disiplin karyawan yang terstruktur dan profesional. Modul ini memungkinkan manajemen mencatat jenis pelanggaran, tindakan yang diambil, dan tindak lanjut yang perlu dilakukan sehingga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan modul ini, PT Bangkrut dapat memastikan setiap kebijakan disiplin diterapkan secara adil dan mendukung lingkungan kerja yang lebih baik. Skenario untuk modul ini adalah Odelia, seorang teller, membuat kesalahan saat mencatat transaksi tunai yang menyebabkan saldo nasabah tidak sesuai dalam sistem. Haikal sebagai manajer HR harus membuat disciplinary action agar Odelia tidak mengulang kesalahan. Berikut adalah voucher untuk modul disciplinary tracking. Dimulai dengan HRD membuat disciplinary kategori, lalu user melakukan pelanggaran, lalu HRD akan membuat disciplinary action, lalu user akan mengisi penjelasan dari sisi karyawan, lalu HR akan mengisi action information dan melakukan validasi action. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses disciplinary tracking pada UDU-nya. Pertama-tama, Haikal sebagai manajer HR perlu membuat disciplinary kategori dengan membuka modul employees, lalu pada navbar pilih disiplin kategori. Karena pada skenario ini memiliki banyak disiplin kategori, maka Haikal akan melakukan import master data dengan klik favorites dan klik import records. Selanjutnya, di-upload file master datanya, lalu klik test untuk memastikan everything seems valid dan klik import. Dan berikut adalah tampilan ketika disiplin kategori sudah berhasil diimport. Pada skenario ini, Odelia, seorang teller, melakukan salah hitung uang tunai sehingga saldo yang dimasukkan kepada nasabah salah dengan yang aslinya. Oleh karena itu, Haikal sebagai manajer HR perlu membuat disciplinary action untuk Odelia dengan klik disciplinary action pada navbar. Selanjutnya, isi semua field yang diperlukan, yaitu employee, department, join date, disciplinary kategori, dan reason-nya. Lalu, Haikal perlu klik proceed agar disciplinary action ini akan masuk ke akun Odelia sehingga ia bisa mengisi penjelasan dari sisi dia. Selanjutnya, login sebagai Odelia, lalu buka modul disciplinary action dan sudah muncul disciplinary action yang diajukan oleh Haikal. Lalu, Odelia perlu mengisi penjelasan dari sisi dia. Di sini Odelia mengisi explanation by employee sehingga Haikal sebagai manajer HR akan mengetahui apa yang terjadi pada saat kejadiannya. Lalu Odelia klik submit. Selanjutnya, Haikal akan memilih action yang sesuai untuk
kelalaian yang dilakukan oleh Odelia dan mengisi juga action detailsnya. Selanjutnya ia akan klik validate action-nya. Setelah itu, status akan berubah menjadi action validated. Apabila terlalu banyak yang untuk membuat disciplinary action-nya, kita juga dapat melakukan import master datanya dengan klik favorites dan klik import records. Lalu upload filenya dan klik test untuk memastikan everything seems valid dan klik import. Dan berikut adalah tampilan seluruh disciplinary action yang sudah berhasil diimport. Selanjutnya adalah modul resignation. Modul ini berfokus pada pengelolaan proses pengunduran diri karyawan, mulai dari pengajuan hingga penyelesaian administrasi yang diperlukan. Modul ini dirancang untuk memastikan bahwa proses pengunduran diri dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. PT Bangkrut memanfaatkan modul resignation Odoo untuk memfasilitasi proses pengunduran diri karyawan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Modul ini memungkinkan karyawan untuk mengajukan pengunduran diri secara elektronik. Manajemen dapat menyetujui atau menolak permohonan, dan seluruh proses administrasi, termasuk perhitungan hak-hak karyawan, dapat diselesaikan secara otomatis. Dengan modul ini, PT Bangkrut dapat mengelola pengunduran diri karyawan dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan, dan memastikan proses yang lebih lancar. Skenario untuk modul ini adalah Odelia ingin mengajukan pengunduran diri dan perlu persetujuan manajernya, yaitu Oscar. Berikut adalah voucher untuk modul resignation. Dimulai dengan user mengisi form resignation, lalu melakukan submit, lalu dievaluasi oleh manajernya, lalu jika disetujui, maka user dapat melakukan resignation. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses resignation pada Odoo. Pada scenario ini, Odelia ingin mengajukan resignation. Maka ia akan mengakses modul resignation, lalu klik new untuk mengajukan resignation. Selanjutnya, ia mengisi form resignation dengan mengisi employee contract, join date, last day of employee, type, dan reason resignation-nya. Selanjutnya, ia klik confirm agar resignation ini akan dapat dilanjutkan ke manajernya. Lalu di sini status telah berubah menjadi confirm. Selanjutnya, Oscar sebagai manajer dari Odelia dapat mengevaluasi resignation-nya. Ia juga perlu mengisi approve last day of employee-nya dan notice period-nya. Di sini, Oscar menyetujui resignation-nya, maka ia mengklik tombol approve. Setelah itu, status telah berubah menjadi approve. Apabila banyak yang ingin mengajukan resignation, kita juga dapat mengupload master datanya dengan klik favorites dan klik import records. Lalu upload filenya dan klik test untuk memastikan everything seems valid dan klik import. Dan berikut adalah tampilan setelah seluruh data telah berhasil diimport. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.